yang punya. Kakak cakep pun nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Dalam rangka mengikuti kompetensi kenaikan jenjang dari ahli pertama ke ahli muda, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wawan Asnawi, SEMM, NIP 197802-2007-01-1003, pangkat penata muda tingkat 1, golongan 3B. Tempat tugas Kantor Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Riau. Demikian perkenalan diri saya. Salam Praja Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, perintahan. Saya duduk. Ya, dan siap. Kita satu leting nih. Ya, Nanti aja lah. Ya. Satu lagi nih. Komandan Pamtuknya mana nih? Pak Jul. Nampaknya dia lagi ada acara pula kan? Oh, gitu. Mengikuti acara. Silakan Pak Jul. Apa tuh Pak? Ini saya menyampaikan hasil rapat kami tadi pagi dengan Komandan di Gubernur. Ya. Jadi hasil rapat kami mengenai kunjungan Wapres ke Provinsi Riau ini, kita dari Satpol ada tugas. Pertama, Pak Sapudin di sini koordinator dari patroli. Tolong disiapkan 3 mobil nanti Pak. Oke, siap. Ya, itu disiapkan. Kemudian saya minta Pak Sapudin nanti selalu mengikuti arahan dari Kasat Lantas. Karena koordinator dalam rangka acara ini, dalam rangka kunjungan Wapres ini, itu koordinatornya dari Satlantas. Yang kedua, untuk pam tertutup, Pak Jul, tolong anggotanya dipersiapkan pam terbuka dan tertutup. Di sini kita diminta untuk mempersiapkan satu SSK, satu setingkat kompi, artinya satu peloton. Jadi anggota kita yang di bawah, yang standby di barak, tolong dikeluarkan nanti pada hari H-nya, diperkirakan tanggal 19 nanti itu kita sudah sudah H-2 itu, H-2 itu kita sudah harus standby di lapangan. Ini juga persiapan di gedung saya jatuh ya Pak ya? Iya, kalau Gedung, ya? kalau untuk pam terbuka itu di pam gedung ya, itu satu SSK. Jadi yang anggota berada di lapangan saya minta itu harus menggunakan BDL, PD lengkap. Kemudian sebelum kita memasuki hari H, tentu ada namanya gladi dulu. Ya, saya minta nanti Pak Jo berkoordinasi dengan pihak Pampresnya atau protokolnya harus mengikuti gladi. Karena nanti kita nggak tahu titik-titiknya Pak Udin ya. Ada di mana, begitu juga dengan patroli ini Pak Udin ya. Kemudian kepada anggota tolong ditanamkan betul, jangan pernah meninggalkan daerah persiapan atau lokasi persiapan kita. Nah, selanjutnya Pak Jul, ini permasalahan Pamtuk itu kita kan sudah ada di pengawalan WAPI, kita kan sudah ada beberapa orang itu yang ditunjuk untuk mengawal gubernur ya, dan juga wakil gubernur. Saya minta nanti tolong berkoordinasi dengan pihak Pas Pampres,
Artinya apa? Ketika ada tamu yang datang ke daerah persiapan kita atau lokasi itu semuanya wajib diperiksa. Jangan sampai ada kecolongan. Coba dilihat, coba dilihat. Nah, untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, karena nanti kita akan ketemu lagi dengan pihak Polda membicarakan masalah ini, mungkin sekitar sore. Namun nanti informasinya akan saya berikan mungkin BBA boleh. Siap. Oke Pak Jul, Kodes, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ya, silakan. Ya, masuk. Mbak, Ya, silakan Pak. Silakan dulu Pak. Apa hal Pak yang bisa saya bantu? saya dari pedagang kaki lima yang ada di HS Brankas Pak dapat panggilan di satu PP provinsi. Oh gitu. Yang di media semalam Pak ya? Ya, betul. Iya. Pak Ogi ya? Ya Pak Ogi ya. Pak Ogi. Jadi gini Pak. Mohon maaf kami sebelumnya Pak ya. Kami di sini menertibkan peraturan Pak. Ya. Karena di sana pedagang kaki lima ini sudah melanggar peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang Tibum dan Tranmas. Disondingkan juga dengan Perda nomor 25 tahun 2025 tentang Trans-Tibum Tranmas juga Pak. Jadi di sini kami menilai tingkat kemacetan Kota Pekanbaru itu pada saat sekarang berada di HS Brantas. Objeknya adalah pedagang kaki lima. Jadi begini, jadi Bapak kami panggil di sini dengan maksud dan tujuan agar Bapak dan rekan-rekan Bapak di sana tidak lagi berjualan di HS Brantas. Nah, mengenai tempat nantinya akan disediakan pemerintah. Ya, sekali lagi saya minta maaf, kemudian mohon disampaikan kepada rekan-rekannya untuk tidak berjualan di sana. Tapi Pak, apabila kami melakukan penertiban kembali, mohon maaf, ini nanti bisa terjadi penyitaan. Nah, jadi sanksinya itu Pak ya. Nah, mohon Pak disampaikan kepada rekan-rekannya. Berarti untuk solusinya Kita menunggu Pak, menunggu instruksi dari pimpinan. Kapan nanti mau dipindahkan kepada Bapak, kemana mau dipindahkan itu keputusan pimpinan Pak ya. bisa dicatat nomor saya Pak. Oh boleh. Oh ya terima kasih Pak, itu untuk data kami Pak ya. Ya, Berapa Pak? 0895 Ya, 287 ya. 93163. 93163 Pak ya. Betul. Ogi Pak ya. Iya, nama saya Ugi Pak. Oke Itu terima ada kasih Pak info Ogi. selanjutnya. Ya ini jadi masukan kami sebagai data kami nanti Oke. mudah-mudahan secepatnya nanti kita berikan solusi terbaik Pak ya. Terima Ya, kasih Pak. Pak ya. Sebenarnya Pak. Ya, ya. Kok ada pelanggaran? Ada pelanggaran perda di daerah di daerah Tabe Gadang. Jadi ini berupa sambung ayam. Jadi masyarakat ada beberapa yang telah berkoordinasi menyampaikan peristiwa tersebut kepada saya. Kalau menurut Pak Jen bagaimana? Karena ini harus kita teruskan ke pihak kepolisian. Apakah perlu kita panggil Pak Babin? Belum. Oke ya? Oke. Kita panggil Pak Babin ya. Telepon dulu. Halo. Assalamualaikum Pak Babin. Di mana Pak Babin? Wilayah kantor. Bisa ketemu Pak Babin? Kantor dulu sebentar Pak. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan nih. Masih lama Pak Babin? 5 menit? 10 menit? Oke lah, kita tunggu Pak Babin ya. Assalamualaikum.
Oke, diri Pak Jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, apa kabar Pak Abin? Sehat? Silakan Pak Abin. Silakan. Ya. Ya, silakan Pak Abin. Ini Cerita tuh. ada permasalahan sedikit Pak Abin. Ya. Ini di daerah Tape Gadang sudah ada yang berikan laporan bahwa di daerah sana ada sambung mayat. Tadi saya sama Pak Jun juga sudah cerita permasalahan itu. Jadi kira-kira menurut Pak Babin bagaimana? Apakah ini dilanjutkan ke ranah pidana atau kita memberikan pengarahan saja dulu kepada masyarakat? Gimana Pak Sebenarnya Babin? yang ada pendekatan dulu. Nah, kalau silanya bisa diatasi cara itu, ya kita selesaikan cara keluarga atau cara baik-baik kan gitu. Jadi begini Pak Babin, ini kan juga harus kita teruskan ke pimpinan. Kebetulan pimpinan kita lagi di luar kota nih Pak Jon ya. Nah, lagi di luar kota. Nanti saya bicarakan lagi dengan pimpinan bagaimana sebaiknya untuk menindaklanjuti kronologis tersebut. Jadi kira-kira nanti kalau seandainya saya telepon kembali, kita sudah bisa merampungkan masalah di Pak Babin ya. Oke, siap. Oke. Udah Pak Jon ya? Oke. Nah, namanya oke. Terima kasih Pak Babin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak Lurah. Izin Pak Lurah. Silakan. Izin perkenalan. Sehat Pak Lurah. Alhamdulillah. Dari mana nih? Ini Pak dari Satpol kami Pak. Jadi kunjungan kami datang sini Pak, kan Satpol PP dalam hal ini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Pak. Ya. Jadi dari kita kan personil ada berapa orang gitu ya Pak ya. Di kelurahan ini kan termasuk dalam perlindungan masyarakat ke Satpol PP dalam tugasnya Pak. Jadi hal-hal apa saja dalam kampung kita ini Pak, dalam keamanannya Satpol PP siap membantu gitu Pak. Bagus tuh. Guys, banyak mendukung kan. Kalau masalah keamanan dan kenyamanan lingkungan itu kan banyak kan, luas dalam pengertian itu kan gitu. Iya betul. Nah, kayak dalam segi kenakalan remaja ataupun yang lain-lain lah. Nah, jadi kalau istilahnya Satpol ini bisa dilibatkan atau bisa kerjasama kan lebih mantap kan gitu. Iya betul. Nah, jadi dalam kata arti istilahnya kenakalan remaja, ada yang istilahnya maling-maling kecil-kecilan gitu, ataupun acara-acara yang bersifat kenegaraan hari besar 7 Agustus. Nah, kalau Satpol istilahnya bisa partisipasi kan lebih bagus. Iya Pak. Kan gitu. Ini Pak Lurah. Ya. Pertanyaan Pak Lurah. Ini kita kan termasuk dalam kamtipmas masyarakat Pak Lurah. Ya. Apakah kita di sini ada siskambingnya Pak Lurah? Ada. Ada ya. Kemudian CCTV kita untuk keamanan lingkungan di sini kita ambil dari rumah-rumah atau memang tersendiri Pak Lurah? Nah, kalau masalah itu kan tentu istilahnya ada program yang dibahaskan lagi. Masalah itu istilahnya sangat tentu berhubungan dengan anggaran kan gitu. Sementara kan anggaran kita kan sangat nipis. Nah, namun kan walaupun kayak gitu kami sebagai lurah itu terus memantau perkembangan lingkungan gitu. Nah, Saya dapat informasi nih dari kawan-kawan saya yang tinggal di daerah ini Pak Lurah. ya. Ini masalah kegiatan ronda kita Pak Lurah. Ronda kita kan cukup bagus nih. Kira-kira nanti ada nggak apresiasinya untuk masyarakat yang ada di daerah sini Pak Lurah? Nah, kalau masalah ronda, alhamdulillah di lingkungan kita kan berjalan lancar. Cuma di lingkungan kami sistem ronda ini cuma istilahnya ditujukan kepada 2 orang aja. Jadi satu malam itu Lurah, satu shift itu 2 orang ya? Enggak,
istilahnya permanen 2 orang ini, dengan kata lain anggarannya itu iuran dari dana lingkungan Seperti Linmas ya, Lurah ya. Ya. Linmas ya. Ini Pak sebenarnya. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Lurah? Ya, apa itu? Karena kami punya program juga dari Satuan Polisi Pamung Praja, Ya. yang mana di sini kami strategi dalam pemantauan tertib ini kan, ketertiban wilayah ini. Jadi mungkin kami punya agenda yang mana kami akan mengadakan patroli setiap waktu. Nanti kami akan jadwalkan, nanti kami akan bertemu lagi dengan Bapak untuk teknisnya nanti. Kami udah punya program itu sesuai dengan anggaran yang kami ada. Jadi setiap kelurahan itu nanti kami akan patroli 2 sampai 4 kali per harinya. Ya. Dengan kekuatan anggota sekitar satu ribu lah ya, 10 atau paling banyak 10. Jadi untuk meningkatkan ketertiban ini, kami tentu perlu pemantauan patroli melalui itu tadi, ada deteksi dini, penanggulangan dini, seandainya ada terjadi gangguan tertib itu tadi. Jadi kami minta dukungan dari Pak Lurah untuk bisa berjalan kegiatan kami ini untuk menjaga ketertiban ini. Kami berharap kerjasama ya Pak Lurah. Ya, itu bagus. Saya sangat mendukung masalah patroli itu. Nanti akan saya sosialisasikan kepada RT RW supaya istilahnya kita ada kerjasama dengan Satpol PP ya. Iya, betul. Ini Satpol PP mana nih? Provinsi atau kota ini? Provinsi, Pak. Provinsi ya. Satu lagi saya tambah Pak Lurah, karena kami di sini patroli ini sekalian mengumpulkan informasi deteksi dini tadi dan gangguan tadi kan. Jadi kami berharap ada proaktif antara RT sama Pak Lurah. Jadi RT tolong sampaikan pada RT kita atau RW kita di sana agar mereka tahu. Jadi di mana ada gangguan, di mana ada permasalahan, kami cepat dapat. Istilahnya tidak terkejut yang RW apa di Satpol yang patroli. Kan dari Satpol nanti Pak mungkin ada petugas. Adapun ada cara-cara liburan malam atau apa, Satpol siap. Nah, 3 orang nanti mungkin dari personil bisa membantu dengan patroli rutin ya juga setiap di daerah, di perkampungan. Nah, mudah-mudahan nih Pak dengan kegiatan kita ini atau apa, keamanan dan ketertiban masyarakat lebih kondusif gitu. Untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, kedua bisa menambah PAD kita. Dengan kalau udah aman otomatis kan ekonomi berputar. Oke lah, terima kasih banyak atas kerjasamanya dan kunjungannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih ya Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Izin Pak Lurah. Oh, ya. Terima kasih Pak.